Beralamat dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limau Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mari Pro, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di udara, edisi hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dan bertepatan juga dengan 22 Ramadan 1442 Hijriah dalam ajang tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa, lebih dari jamu tetes biasa. Dan insya Allah Pangeran Kubang tidak sendiri untuk hari ini. Kita adalah kedatangan Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Ada Ustadz UG. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Disapa dulu sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Ya, Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya kita sapa juga Ustadz ya. Pendengar Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti, yang mana pada hari ini khusus di Tadarus dan Tausiah kita didengarkan oleh 10 radio Ustadz. Alhamdulillah. Termasuk Tasya FM. Semoga ukhuwah Islamiyah di antara kita semua tetap terjalin Ustadz ya. Amin. Dan mungkin nanti dengan izin Allah kita berharap bisa dipertemukan dengan sahabat-sahabat kita. Amin, ya Ustadz ya. ya. Dan Ustadz kita sapa juga Bang Rizky yang masih berada di studio Tasya FM. Oke. Apa tema kita di sore ini Ustadz? Keutamaan malam qadar. Keutamaan malam qadar. Ya sahabat saya Mari Pro, ini dia tausiah dari Ustadz UG mengenai keutamaan malam qadar. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fa'adal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa yang insya Allah menjadikan pahala bagi kita. Seandainya Allah tidak berikan nikmat itu, maka sungguh kita tidak akan sanggup menunaikan ibadah puasa. Banyak mungkin saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, nggak sanggup melakukan ibadah puasa, nggak kuat untuk menahan lapar dan haus. Maka daripada itu sebetulnya ketika kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia sesungguhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Itu Allah katakan di dalam ayatnya.
Maka sesungguhnya di ketika perintah Allah, Allah turunkan kepada kita. Maka semua yang diperintahkan Allah kepada kita, maka lakukan semuanya. Di ketika Allah tidak memperbolehkan amal ibadah itu kita lakukan, maka sungguh amal itu tidak boleh kita lakukan. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman untuk kita. Apabila kita berpegang teguh kepada dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasul, maka kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhir. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini kita masih berada pada 10 malam atau 10 hari ketiga pada bulan Ramadan pada tahun ini. Tentulah suatu impian bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan malam yang ketiga ini sebagai impian untuk mendapatkan malam qadar, di mana malam itu sesungguhnya sangat luar biasa. Istimewanya malam qadar bahkan melebihi daripada istimewanya daripada malam-malam yang lain. Dan malam qadar itu Allah ciptakan, Allah berikan kepada hambanya hanya dalam satu kali dalam 1 tahun. Kapan itu? Yaitu malam qadar. Malam qadar adalah malam yang penuh dengan keutamaan. Banyak keutamaan yang terdapat dalam malam qadar. Banyak suatu keunggulan yang terdapat pada malam qadar. Tidak semua malam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam itu seperti malam qadar. Maka sungguh beruntung kita sebetulnya apabila kita dipertemukan mendapatkan malam qadar. Maka sesungguhnya apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan Allah kabulkan segala doa dan permohonan kita. Baik itu ketika kita minta ampun kepada Allah ataupun minta apapun kepada Allah, insya Allah dengan doa itu Allah berikan pengabulan doa untuk kita, khususnya kepada orang yang beriman. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan malam qadar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah Rasul mengatakan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir. Ini pesan Rasulullah. Artinya apa? Bahwasanya kemungkinan besar malam qadar itulah pada 10 yang ketiga pada malam-malam ganjil. Baik itu mungkin pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Maka di ketika kita inginkan malam itu kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka usaha kita, beribadah kita, amaliah kita, tentulah kita maksimalkan untuk mendapatkannya. Bukan hanya ibadah yang kita lakukan untuk 10 malam ketiga saja, tidak. Kalau ingin dapatkan malam qadar, maka dari awal bulan Ramadan kita maksimalkan ibadah kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, nggak gampang sebetulnya untuk mendapatkan malam qadar. Itu nggak gampang, butuh suatu usaha, butuh suatu kesungguhan, butuh suatu keinginan yang kuat
untuk mendapatkan malam qadar. Ini kadang-kala umat Islam yang mengaku beriman tadi, kadang-kala semuanya ingin mendapatkan malam qadar, akan tetapi puasanya nggak ada, sholatnya nggak ada, usahanya untuk mendapatkannya nggak ada. Gimana mau mendapatkan malam qadar kalau seandainya usahanya nggak ada? Maka oleh sebab itu sebetulnya apa saja keutamaan daripada malam qadar itu? Yang pertama, keutamaan malam qadar itu adalah malam yang paling mulia. Inilah keutamaan yang pertama yang terdapat pada malam qadar. Malam yang sangat mulia, bahkan kemuliaannya itu melebihi daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Mungkin saja kita tidak akan sampai umur kita sampai 83 tahun. Umur manusia sekarang pada saat ini umumnya 70 tahun. Itu udah sungguh luar biasa. Kadang-kadang nggak sampai 70 tahun. 60 tahun sudah meninggalkan dunia. Bahkan 50 tahun sudah meninggal dunia. Ini kalau satu malam saja kita beribadah pada malam qadar, itu sama dengan beribadah 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Luar biasa Allah berikan suatu keutamaan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita mendapatkan malam itu, maka insya Allah segala amal ibadah kita yang kita lakukan pada malam qadar itu lebih mulia daripada 83 tahun namanya. Luar biasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, ini Allah gambarkan pada ayatnya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan, penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu Allah gambarkan pada surah Al-Qadar ayat 1-5. Jadi jelas di sini bahwasanya malam qadar itu adalah malam kemuliaan, sangat mulia, sangat baik, dan tentulah harus kita dapatkan malam itu. Kita usahakan malam qadar itu dapat kita raih, dapat kita maksimalkan ibadah kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan pertama yang bisa kita dapatkan di malam qadar, yaitu mendapatkan malam yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya keutamaan daripada malam qadar itu adalah tak lain dan tak bukan malam diturunkannya Al-Quran. Ini Allah katakan juga, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah gambarkan pada surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini bertanda bahwasanya keutamaan malam qadar itu adalah Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Jadi apabila kita mengatakan pada saat ini yang namanya nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, itu sebetulnya belum tentu. Kenapa? Belum tentu 17 Ramadan itu malam qadar. Sementara Allah mengatakan Al-Quran itu atau nuzul Al-Quran itu pada malam qadar. Jadi pada saat ini kadang-kala kita salah persepsi bahwasanya kita mengatakan atau menganggap nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Padahal belum tentu. Kenapa? Malam qadar itu kita nggak tahu.
Sementara yang tanggal 17 Ramadan itu hanya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad hanya surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Belum semua Al-Quran. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi jelas di sini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Itulah kemuliaannya malam Qadar. Kitab suci sebagai pedoman bagi kita, untuk petunjuk bagi kita, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jelas di sana. Itu melalui petunjuk Allah yang disebut dengan Al-Quran. Malamnya, malam Qadar, diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada malam Qadar itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah katakan juga dalam surah Al-Qadar tadi, tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Allah gambarkan pada ayatnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya melakukan ibadah atau amalan di malam Qadar itu pahalanya sangat luar biasa. Nilai pahalanya lebih daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan, atau kira-kira setara dengan 83 tahun. Sangat mulia, sangat luar biasa. Orang hanya satu malam beribadah pada malam itu setara atau sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Oleh sebab itu sebetulnya mungkin saja umur kita nggak sampai 1000 bulan, tapi karena kita kesempatan diberikan Allah untuk beribadah satu malam, maka kita akan dapatkan kesempatan sama beribadah lebih kurang 83 tahun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dan malam itu Allah berikan setiap tahunnya. Maka kesempatan setiap tahun, jika umur kita masih ada, Allah berikan nikmat berupa umur panjang, maka gunakan umur itu untuk mendapatkan yang namanya malam Qadar. Selanjutnya, keutamaan daripada malam Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Segala keberkahan diturunkan Allah kepada kita. Berkah untuk dunia, berkah untuk akhirat, berkah untuk usia, berkah untuk rezeki, berkah untuk kehidupan. Semuanya Allah berikan keberkahan. Di ketika malam Qadar itu datang, maka keberkahan Allah berikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya malam Qadar. Allah juga pesan kepada kita, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah pengutus daripada Rasul-Rasul. Allah gambarkan pada surah Ad-Dukhan ayat 3. Ini jelas bahwasanya pada malam Qadar itu malam yang penuh berkah. Setiap orang muslim yang beriman tadi pasti mendambakan yang namanya malam Qadar. Tapi tidak semua orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang berpuasa tadi mendapatkan yang namanya malam Qadar. Penting untuk berusaha, banyak berdoa, penuh dengan kesungguhan. Sebab kenapa? Rasul mengatakan, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan malam Qadar, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada,
Jadi selagi umur kita masih tersisa, selagi kesempatan hidup masih ada, semakin Ramadan makin kita nikmati dalam kehidupan. Maka sebelum itu berlalu, sebelum kita meninggalkan dunia, sebelum Ramadan meninggalkan kita, sebelum kesempatan Allah ambil dari kita, maka gunakan kesempatan itu. Sebelum kesempatan itu Allah ambil dari kehidupan kita. Mungkin masalah umur, mungkin masalah kekayaan, mungkin masalah jabatan, mungkin masalah sesuatu hal yang membuat kita punya jabatan. Apapun bentuknya, maka gunakan sebelum datang yang membuat kita susah dalam kehidupan dunia. Maka insya Allah dengan malam yang ketiga yang masih ada kesempatan untuk kita, maka gunakanlah kesempatan malam ketiga ini, 10 malam ketiga ini, untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar impian kita untuk mendapatkan malam qadar diberikan Allah kepada kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah